Hi StudyMate, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Iza Naila Paramita dan hari ini kita akan belajar bareng tentang kemampuan verbal kata pada materi antonim untuk menjawab tes TPA Bappenas. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian antonim dan juga sifat-sifat antonim. Yuk langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nah, yang pertama, pengertian antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berkebalikan atau berlawanan satu sama lain. Kata kuncinya adalah makna yang berlawanan satu sama lain. Kemudian sifat antonim, itu yang pertama, antonim bersifat mutlak. Artinya, berarti kedua kata memiliki makna yang saling berlawanan secara mutlak dan tidak dapat dibantah. Dan dia itu punya batasan-batasan yang jelas antara satu kata dan kata lainnya. Contohnya, mati merupakan antonim dari hidup. Mati berantonim mutlak dengan kata hidup karena terdapat batas yang mutlak antara makna kedua kata tersebut. Selanjutnya, antonim bersifat relatif. Jadi, antonim relatif ini memiliki tingkatan makna pada kedua kata yang tidak memiliki batas jelas antara satu dengan yang lain. Contoh, kaya dan miskin. Jadi, kaya ini berantonim relatif dengan miskin karena tidak ada batasan jelas antara standar kaya dan miskin. Kemudian selanjutnya ada antonim bersifat relasional. Ini dia saling melengkapi satu sama lain, jadi kehadiran kata yang satu dengan kata yang lain akan memiliki hubungan. Contohnya menjual dan membeli. Kata menjual dan membeli memiliki makna yang berlawanan, tetapi dalam prosesnya itu kejadiannya berlaku serempak. Kalau misalkan ada menjual, pasti ada membeli, seperti itu. Kemudian selanjutnya antonim bersifat hierarkial. Jadi dia itu singkatnya adalah antonim yang memiliki jenjang atau tingkatan pada kata satu dan kata lainnya. Jadi antonim hierarkial ini bisa berupa nama satuan ukuran panjang, kemudian nama satuan hitungan, nama jenjang jabatan, dan lain sebagainya. Contohnya meter dan kilometer. Kata meter memiliki pasangan antonim kilometer karena kedua kata tersebut berada dalam deretan satuan panjang. Jadi dia itu bersifat hierarkial. Kemudian selanjutnya antonim bersifat majemuk. Jadi, terdapat kata yang memiliki pasangan antonim yang lebih dari satu, dan kata ini disebut antonim majemuk. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, terdapat kata-kata yang memiliki oposisi makna terhadap lebih dari sebuah kata. Contohnya, duduk, berbaring, tiarap, jongkok. Nah, ini merupakan beberapa contoh antonim, teman-teman bisa membaca dari tabel-tabel ini. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri dalam menghadapi tes sesungguhnya. Yuk kita mulai. Soal pertama, sekolah memiliki aturan. Setiap siswa harus mematuhi aturan yang berlaku dan mengetahui konsekuensi jika ada aturan yang tidak dipatuhi. Supaya tercipta kondisi yang tenang dan nyaman, siswa harus menegakkan aturan di sekolah dengan penuh keikhlasan. Antonim dari kata menegakkan sesuai makna dalam paragraf tersebut adalah A. Mengabaikan, B. Memiringkan, C. Melaksanakan, D. Meremehkan, E. Melakukan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu mengabaikan. Karena di sini mengabaikan bermakna tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan aturan, sehingga menjadi antonim yang tepat untuk menegakkan. Nah, selanjutnya di soal nomor 2. Bacalah kalimat berikut. Strategi yang adaptif sangat penting untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Antonim dari kata adaptif adalah A. Kaku, B. Fleksibel, C. Progresif, D. Inovatif, atau E. Responsif. Jawabannya adalah A, karena di sini kata adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Antonimnya adalah kaku, yang berarti sulit atau tidak mau berubah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kaku. Selanjutnya soal nomor 3, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antonim dari kata kesejahteraan adalah A. Kemiskinan, B. Ketidakadilan, C. Kesengsaraan, D. Kekurangan, atau E. Keterbatasan. Jawabannya adalah C. Karena di sini kata kesejahteraan berarti keadaan yang makmur dan sejahtera. Antonimnya adalah kesengsaraan yang menunjukkan penderitaan atau kesulitan.
Selanjutnya nomor 4, perusahaan harus bersikap transparan dalam memberikan laporan keuangan. Antonim kata transparan adalah A. tertutup, B. buram, C. gelap, D. tidak jelas, atau E. sulit dimengerti. Jawabannya adalah A, yaitu tertutup. Jadi di sini kata transparan berarti terbuka dan jelas, sehingga antonimnya itu adalah tertutup, yang berarti tidak terbuka atau tersembunyi. Selanjutnya nomor 5, kebijakan ini bersifat inklusif dan mencakup semua golongan masyarakat. Antonim kata inklusif adalah A. eksklusif, B. tertutup, C. terbatas, D. khusus, atau E. spesifik. Jawaban yang benar adalah A. eksklusif, karena kata inklusif ini berarti terbuka untuk semua pihak, sehingga antonimnya itu adalah kata eksklusif, yang berarti hanya untuk kalangan tertentu. Selanjutnya, soal nomor 6, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Antonim kata kemajuan adalah A. keterbelakangan, B. kemandekan, C. penurunan, D. kehancuran, dan E. kekacauan. Jawaban yang benar adalah A. keterbelakangan, karena kata kemajuan ini berarti perkembangan ke arah yang lebih baik. Antonimnya adalah keterbelakangan, yang berarti keadaan tertinggal. Krisis ekonomi global menimbulkan ketidakstabilan di berbagai sektor. Antonim kata krisis adalah A. keberlimpahan, B. keseimbangan, C. stabilitas, D. ketenangan, atau E. kemakmuran. Jawabannya adalah E. kemakmuran, karena kata krisis itu berarti keadaan sulit atau genting. Antonimnya adalah kemakmuran, yang berarti keadaan makmur dan sejahtera. Selanjutnya nomor 8, produk lokal kini semakin kompetitif di pasar internasional. Antonim kata kompetitif adalah A. tidak bersaing, B. tidak mampu, C. tidak kompeten, D. tidak seimbang, atau E. tidak unggul. Jawabannya adalah A. tidak bersaing, karena kata kompetitif ini berarti mampu bersaing, sehingga antonimnya adalah tidak bersaing. Nomor 9, pembangunan infrastruktur yang masif meningkatkan konektivitas antar wilayah. Antonim kata konektivitas adalah A. disintegritas, B. ketidakselarasan, C. ketidakterhubungan, D. fragmentasi, atau E. kekacauan. Jawabannya adalah C. ketidakterhubungan. Kata konektivitas berarti keterhubungan, jadi antonimnya adalah ketidakterhubungan, yang berarti tidak saling terhubung. Selanjutnya nomor 10, pemerintah berupaya menciptakan sistem pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Antonim dari kata merata adalah A. tidak adil, B. tidak seimbang, C. terpusat, D. tidak setara, E. timpang. Jawaban yang benar adalah E. timpang, karena kata merata berarti tersebar secara seimbang, sehingga antonimnya adalah timpang, yang berarti tidak seimbang. Nah, aku izin untuk merangkum apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di sini kita sudah belajar mengenai pengertian antonim, yaitu kata dengan makna berlawanan antara satu sama lain. Kemudian ada sifat-sifat antonim, yaitu antonim mutlak, yang mana makna katanya saling berlawanan secara mutlak. Antonim relatif, yaitu terdapat tingkatan makna pada kedua kata yang berantonim dan tidak memiliki batasan yang jelas antara satu dengan yang lain. Kemudian ada antonim relasional, yaitu kata yang saling melengkapi. Kemudian ada antonim hierarkial, yaitu suatu deret jenjang atau tingkatan pada kata satu dengan kata lainnya. Dan antonim majemuk, yaitu kata yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Terima kasih StudyMates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau kamu belum bisa berdonasi, jangan khawatir, kami juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu, atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat StudyMates!